Coba kita renungkan. Kira-kira adakah dunia ini kalau tidak ada cinta? Karena cinta, sang pemilik semesta menciptakan alam semesta ini. Dan kalau tidak ada kekuatan positif, mungkin alam semesta ini juga tidak akan tercipta. Bahkan kita semua tidak akan terlahir jika tidak ada cinta. Sekali lagi, cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan. Cinta yang saya maksud adalah jauh melampaui kekuatan itu. Dan cinta yang dimaksud adalah kekuatan positif yang sangat dahsyat. Cinta adalah kekuatan yang menggerakkan. Segala sesuatu yang ingin kita menjadi, ingin kita lakukan, ingin kita miliki, berasal dari kekuatan positif. Tanpa ada cinta, mungkin kita pun tidak akan bergerak. Karena hidup adalah pilihan. Kita mau mencintai atau menggunakan kekuatan positif atau tidak. Semua terserah kepada kita. Makanya para sahabat, ada cinta, ada mencintai. Perhatikan itu. Itu dua kata yang kalau kita tahu rahasianya luar biasa. Cinta adalah kekuatan positif. Mencintai berarti menggunakan dan memanfaatkan kekuatan positif. Jadi siapa yang sudah menemukan kekuatan positif dan dia bisa menggunakan kekuatan positif itu, maka dialah yang akan memperoleh kehidupan yang menakjubkan. Nah, bagaimana hukum cinta itu bekerja? Para sahabat, alam semesta ini diatur oleh hukum-hukum alam yang disebut dengan sunnatullah. Jadi apa sih di semesta ini yang tidak berlaku hukum tarik-menarik? Semua berlaku hukum tarik-menarik. Oke? Baik, kita teruskan. Jadi hukum tarik-menarik itu adalah hukumnya cinta. Sekali lagi, cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif, bukan rasa perasaan. Hukum tarik-menarik adalah hukum yang dahsyat, yang membuat segala sesuatu seimbang dan berlaku dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada hukum tarik-menarik, semua akan kehilangan keseimbangan. Jadi hal yang serupa akan menarik yang serupa. Ya, apa yang kita berikan, semua akan kita terima. Jadi jangan lari dari tanggung jawab. Semua yang kita terima dalam hidup sebetulnya berasal dari apa yang kita berikan dalam kehidupan. Apapun yang kita berikan kepada kehidupan pasti kembali kepada kita secepat gempa. Jadi oleh itu maka ketika kita membenci orang lain, sebenarnya kita tidak membenci orang lain. Kita sedang menarik kebencian kepada diri kita sendiri. Ya, apa yang kita berikan itu yang akan kita terima. Ya, bagaimana cara memberikan yang positif atau negatif? Nah, kita harus tahu alatnya. Jadi alat yang disediakan semesta untuk memberikan yang positif dan negatif itu, nama alatnya adalah pikiran dan perasaan. Itu alat. Ketika pikiran memberikan yang positif kepada alam, berarti pikiran sedang menarik yang positif dari alam. Ketika pikiran memberi yang negatif pada alam, maka pikiran juga sedang menarik yang negatif dari alam. Lah, kalau cuma pikiran saja, itu tidak akan pernah jadi realitas. Karena akan menjadi realitas kalau diperkuat oleh perasaan. Jadi sebetulnya pikiran dan perasaan itu persis seperti mobil dengan bahan bakar. Jadi mobil tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada bensin. Mobil tidak akan bisa bergerak kalau tidak bahan bakar. Jadi sebetulnya bahan bakarnya adalah perasaan. Nah, itulah pentingnya kita tahu rahasia menggunakan pikiran dan perasaan. Karena itu adalah instrumen, itu alat yang disediakan semesta untuk memberikan yang positif atau yang memberikan yang negatif. Jadi pikiran dan perasaan itu yang disebut dengan pencipta kehidupan kita. Nah, sekarang di mana posisi Allah? Allah itu hanya menunggu. Beliau adalah sang keberadaan, sang kehadiran. Menunggu apa yang diciptakan oleh pikiran dan apa yang diciptakan oleh perasaan. Itu instrumen. Saya kira kuliah kita hari ini cukup dulu sekian. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya lebih dalam lagi, karena ini adalah dasar-dasarnya untuk kita pahami. Jadi kesimpulan dari kajian kita hari ini adalah ketika kita hidupnya belum menakjubkan, berarti kita
terlalu banyak memberikan yang negatif kepada kehidupan. Jadi kalau kita hidupnya sudah menakjubkan, berarti sadar atau tidak sadar, kita sudah memberikan banyak yang positif terhadap kehidupan. Alatnya adalah pikiran dan perasaan. Yang terakhir saya akan sampaikan, kita harus bisa bersyukur. Bersyukur terhadap yang telah terjadi, bersyukur terhadap yang sedang terjadi, dan yang paling dasar adalah belajar bersyukur terhadap yang belum terjadi. Bagaimana bersyukur terhadap yang belum terjadi? Pikirkan yang belum terjadi itu seakan-akan sudah terjadi, dan rasakan yang belum terjadi itu seakan-akan sudah terjadi. Inilah kekuatannya. Dan siapa yang bisa memanfaatkan kekuatan ini? Percayalah sama saya, hidupnya akan menakjubkan. Dan saya sudah mempraktikkan kekuatan ini, dan ternyata dengan upaya yang sekecil-kecilnya kita bisa menarik yang sebesar-besarnya. Itulah rahasianya.